3 ya yang join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau kuliah online full pakai ini kuota Anda tersedot habis ya kali ya, tersedot banyak ya. Anda di Lumayan, kuota udah pada masuk belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Ya ini saya agak bingung juga ini untuk metode metode perkuliahan secara selama PJJ ini ya. Memang sih enaknya sih kita langsung gitu ya, diskusi langsung ya seperti ini, cuman ya resikonya mungkin akan ada kuota yang besar. Alternatif lain ya tadi harusnya saya combine gitu ya, melalui chat di WA, dan juga ini mungkin separohnya kita diskusi secara online. Nah kira-kira ya nanti kalian bisa japri saya sebaiknya gimana gini metodenya. Kalau misalkan kita full terus ini gimana, mungkin ya ada beberapa yang keberatan atau bagaimana, saya kan kurang tahu ya. Jadi nanti jika ada yang keberatan silakan japri ke saya ya, mudah-mudahan sih ya kita bisa optimal lah ya pembelajaran selama PJJ ini ya, walaupun tadi ada berbagai keterbatasan ya. Bisa juga ya, memang lebih enak sih perkuliahan ya dilakukan secara langsung gitu ya, tatap muka di kelas gitu, jadi enak. Ini juga mungkin kalau tadi dengan cara chatting di WA tadi ini membutuhkan waktu lama untuk ngetik-ngetiknya aja lumayan ya. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan intinya bisa tersampaikan ya. Jika ada yang masih belum paham ya jangan segan-segan untuk bertanya ya, bisa juga bertanya kepada temannya yang mungkin jauh lebih paham gitu ya, atau bisa juga menanyakan langsung kepada saya. Nah tadi kita dari review ulang ya, dari review sedikit ya, masalah pendugaan parameter ya. Jadi tadi yang kita bahas adalah metode pendugaan parameter ya, khususnya parameter binomial ya, dalam hal ini pi ya, notasikan dengan pi itu simbol untuk parameter ya, sementara simbol untuk statistiknya atau penduga dari pi itu kita notasikan dengan p ya, atau p topi gitu ya, boleh parameternya itu adalah pi ya dalam buku ini ya. Statistiknya ya penduga dari parameter tersebut dinotasikan dengan P, atau boleh juga sebenarnya menggunakan P topi gitu ya, itu juga boleh ya. Tapi di buku ini, di buku Alan Agresti, notasi parameter untuk distribusi binomial ya, untuk peluangnya itu dinotasikan dengan P, sementara penduganya dinotasikan oleh huruf P ya. Nah tadi sudah kita bahas bahwa metode untuk menduga parameter Pi tersebut, karena kan yang namanya parameter itu nilai yang sesungguhnya itu tidak diketahui ya. Parameter itu kan melekatnya kepada populasi ya, karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, kita kan umumnya tidak mengamati seluruh amatan dalam populasi tersebut gitu ya. Yang kita amati hanyalah sebagian kecil saja ya, berdasarkan sampel. Sehingga artinya apa? Pi tersebut hanya bisa kita duga melalui amatan sampel. Nah, metode untuk menduga Pi tadi, yang tadi kita bahas adalah metode maksimum likelihood. Itu merupakan salah satu metode saja. Ada metode lainnya ya yang bisa digunakan untuk menduga parameter Pi tersebut. Di antaranya adalah metode Bayes. Ya. Nah, di buku Alan Agresti yang sudah saya kirimkan itu, situ dibahas bagaimana menduga Pi dengan menggunakan metode Bayes ya. Nah, tentunya untuk pendugaan Pi dengan menggunakan metode Bayes di sini dibutuhkan apa yang dinamakan dengan peluang prior gitu ya. Nah, kemudian nanti Anda setelah mendapatkan peluang prior itu nanti akan diperoleh peluang posterior dan seterusnya ya. Nah,
Tapi di sini saya tidak akan bahas lebih lanjut ya untuk metode Bayes, karena ya mungkin nantilah ketika ada waktunya ini akan saya akan teruskan dulu, nanti kita akan lihatlah jika waktunya memungkinkan kita akan lihat pendidikan Bayes itu ya, kita masih ada waktu, itu opsional sebenarnya. Tapi nanti itu bisa juga menjadi salah satu topik kajian lebih lanjut juga tuh ya, metode Bayes itu. Nah, kemudian tadi bagaimana prinsip dari metode maksimum likelihood untuk mendapatkan penduga dari parameter. Itu yang pertama, Anda harus membuat terlebih dahulu fungsi likelihood-nya. Ya, ini pasti di StatMat ini sudah lah ya. Bagaimana sih membuat fungsi likelihood itu gitu ya. Nah, kalau Anda ingat gitu ya, pasti ini sudah. Jadi kalau diberikan ini fungsi peluang binom gitu ya, fungsi peluang bersamanya seperti apa gitu kan. Kemudian dari fungsi peluang bersama atau joint probability itu Anda bisa buatkan fungsi likelihood-nya. Nah, secara bentuk matematis keduanya itu sama ya, fungsi likelihood dengan joint probability function. Fungsi peluang bersama itu kalau dilihat secara matematis bentuknya itu sama. Tetapi keduanya ini memiliki esensi yang berbeda. Jadi kalau untuk fungsi peluang bersama, ya, dia itu merupakan fungsi dari nilai-nilai amatan perubahan respon, merupakan fungsi dari Y. Ya, fungsi dari Y, kalau Y itu ada sebanyak N ya, kalau perubahan acak Y itu terdiri dari N amatan, maka dia fungsi dari Y1, Y2, Y3 sampai Y ke N. Nah, itu fungsi peluang bersama atau joint probability function. Sementara untuk fungsi likelihood, ya, fungsi likelihood itu merupakan fungsi dari parameter. Ya, jadi tergantung kepada parameter. Ya, jadi tadi yang saya tunjukkan di slide yang sebelumnya, dia parameternya memiliki berbagai macam kemungkinan nilai untuk parameter tersebut. Nah, nilai-nilai, nah tadi ya, pertama setelah membuat fungsi likelihood, kemudian kita cari suatu nilai ya yang membuat fungsi likelihood tersebut maksimum. Nah, nilai tersebut yang tadi menjadikan fungsi likelihood itu maksimum, itulah yang nanti akan dipilih sebagai penduga dari parameter. Jadi prinsip maksimum likelihood ini berlaku umum ya, untuk menduga parameter apapun. Kalau prinsipnya akan menggunakan metode maksimum likelihood ya seperti itu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah parameter untuk sebaran binom ya. Nanti jika Anda berhadapan dengan parameter yang lain dari sebaran peluang yang lain, ya prinsipnya sama. Buat dulu fungsi likelihood-nya, kemudian cari suatu nilai yang menjadikan fungsi likelihood tersebut maksimum. Ya. Nah, kebetulan untuk sebaran binomial ini, suatu nilai yang menjadikan fungsi likelihood maksimum tersebut bisa kita dapatkan secara mudah dalam bentuk closed form ya. Secara analitiknya bisa kita dapatkan. Mungkin waktu StatMat sudah diturunkan itu ya. Cari fungsi likelihood-nya, kemudian cari turunan pertamanya, sehingga turunan pertama tersebut dibuat sama dengan 0. Kemudian didapatlah penduga untuk Pi itu adalah Y per N. Ya, nanti dilihat-lihat kembali itu StatMat-nya ya. Nah, itu bisa dengan mudah kita turunkan gitu ya, kita bisa dapatkan bentuk closed form-nya. Nah, pada kasus-kasus lain itu tidak selamanya bisa seperti itu ya, bisa mendapatkan bentuk closed form tadi ya, Y per N itu bentuk closed form kita dapatkan. Dengan mudah kita bisa dapatkan setelah kita turunkan fungsi tersebut ya, sama dengan 0 kita dapatkan penduga untuk ini Y per N. Nah, untuk sebaran peluang lain itu tidak bisa dengan mudah gitu ya kita dapatkan suatu nilai tertentu dengan cara menurunkan bersama dengan 0 dapat closed form itu tidak seperti itu. Nah, seringkali kita harus menggunakan metode-metode numerik gitu ya untuk mendapatkan solusinya ya. Nah, kita nggak bahas dulu ke sana ya. Ini ya, saya ingin menunjukkan bahwa metode pendugaan parameter itu dengan menggunakan metode maksimum likelihood gitu ya, itu merupakan salah satu saja dari metode-metode lain yang bisa digunakan ya. Nah, kemudian tadi untuk mendapatkan nilai yang memaksimumkan fungsi likelihood tidak selamanya kita dapatkan bentuk closed form ya. Kebetulan kalau untuk sebaran binom ini memang merupakan sebaran yang bisa kita dapatkan nilai closed formnya ya, yang menjadikan fungsi likelihood itu maksimum. Nah, oke, tadi sudah pendugaan parameter sudah ya. Kemudian
untuk pengujian hipotesis dan pembuatan selang kepercayaan. Tadi kan kita bisa menggunakan 3 metode ya, menggunakan metode WALT, score, dan likelihood ratio. Nah ya, untuk yang WALT ini merupakan ya WALT dan score ini memang secara aproksimasi menyebar normal ya, normal baku. Artinya dia menyebar normal baku itu memiliki mu sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Sementara untuk metode ratio likelihood dia memiliki sebarannya chi-square ya. Jadi untuk statistik WALT dan statistik score itu menyebarnya normal baku, sementara yang statistik likelihood ratio ini menyebarnya chi-square ya. Nah kemudian tadi ya sudah banyak dijawab ya bahwa untuk yang metode WALT ini ya dalam penghitungan metode WALT dengan skor perbedaannya dalam penghitungan standar error ya galat baku itu di WALT kita gunakan dalam penghitungan standar errornya kita gunakan nilai dari penduga si parameter itu ya, dalam hal ini kita gunakan penduga dari P, penduga yang misalnya kita peroleh dari metode maksimum likelihood. Sementara untuk yang skor kita gunakan dalam hitungan SE-nya kita gunakan nilai P yang dihipotesiskan dalam H0 ya. Nah, kemudian kita kalau sudah dapatkan nilai Z hitungnya ya kita tinggal lihat p-value-nya ya, atau kita bandingkan dengan Z tabel. Sementara untuk yang rasio likelihood kita hitung statistik likelihood rasionya ya, dengan notasi lambda ya, lambda sama dengan 2 L-nya L apa dulu yang di di pembilangnya itu LP apa LP0 coba kan dia pakainya rasio likelihood itu kan lambda sama dengan 2 log L1 per L0 ya. Nah apa yang dimaksud dengan L1 L0 ini kita menghitung likelihood dengan menggunakan nilai-nilai P yang merupakan penduganya ya, penduga kemungkinan maksimum dalam hal ini. L0 menggunakan nilai P yang dihipotesiskan dalam H0 ya. Oke, nanti ini juga sama setelah kita dapatkan statistik lambdanya kita hitung p-value-nya ya, nanti kita bandingkan saja dengan alpha ya, untuk memutuskan tolak H0 atau tidak menolak H0 ini. Oke, dari bab yang kemarin ini masih ada yang ditanyakan atau tidak sampai sini sebelum saya lanjutkan ya. Jadi itu ya prinsipnya kalau kita berhadapan dengan data kategorik metode inferensianya ya bisa menggunakan estimation ya, bisa menggunakan hipotesis testing yang gak hanya data kategorik aja ya, secara umum gitu ya, secara prinsip inferensi dan statistika bisa dilakukan dengan cara estimation dan juga bisa dilakukan dengan hipotesis testing atau uji hipotesis. Tadi sudah saya sampaikan di WA. Estimation bisa dilakukan dengan point estimation, bisa dilakukan dengan interval estimation ya. Untuk point estimation kita cukup tadi ya menggunakan metode maksimum likelihood, dapat misalnya untuk P diduga oleh rataan atau kalau kategori ya proporsi gitu ya. Tapi untuk melakukan estimation secara interval, dengan interval estimation kita butuh standar errornya ya. Nah begitu juga untuk uji hipotesis kita juga butuh standar error ya. Karena butuh standar error artinya apa? Kita butuh sebaran ya. Nah, sebaran karena nanti kan untuk kayak misalnya untuk yang WALT. Nah WALT kita pakai kan WALT itu sebarannya apa? Ya, sebarannya kan dia normal baku. Sehingga nanti untuk selang kepercayaan untuk P kita bisa gunakan P topi misalnya ya, P topi plus minus gitu kan dikalikan dengan Z. Nah itu kan ada Z-nya kan, Z itu Z kritisnya. Nah artinya di situ untuk membuat selang kepercayaan kita butuh sebaran ya, butuh sampling distributionnya untuk si penduga dari parameter tadi. Ya kalau Anda lihat
slide saya yang slide 34 ya. Slide 34. Belum tampil ya. Oke, Anda buka slide saya deh ya. Anda semua lihat slide saya yang slide 34. Di situ kalau Anda lihat di slide 34 saya ya, ada kan selang kepercayaan untuk Pi ya dengan menggunakan wall. Itu ada Pi, topi gitu ya, plus minus Z alfa per 2. Nah, kemudian dikalikan dengan standar errornya ya kan. Nah, di situ dilihat ada Z alfa per 2. Artinya dalam membuat selang kepercayaan ya kita butuh informasi sebarannya ya, sebaran peluang dari si statistik tersebut. Nah, dalam hal ini si statistiknya ini, si P topinya itu, P hatnya itu diaproksimasi, dia secara aproksimasi katanya menyebar normal baku. Oke, sampai sini ya. Sudah bisa dipahami? Udah ya? Ini belum bisa share screen. Ada Indah di sini? Indah, ada ya. Indah tolong share screen tugasnya Indah. Itu semalam saya salah ngeklik deh, saya return kemarin. Iya Bu, bentar. Maaf ya, itu saya klik salah itu, bukan di return waktunya. Kemarin udah baca sih tugas Indah. Coba Indah bisa share screen nggak? Bisa share screen. Sudah muncul belum? Ya, sudah. Nah, ini judul referensinya ya, yang diambil itu dari skripsi ya. Dari skripsi di Universitas Sanata Dharma. Ya, judulnya klasifikasi status gizi balita. Coba responnya, coba responnya tipenya bagaimana? Nah, status gizinya itu terbagi menjadi 3 kategori, kurang, baik, dan lebih. Jadi data tersebut itu bertipe data kategori yang memiliki 3 kategori dan skala pengukurannya itu ordinal karena kategorinya memiliki urutan. Kemudian untuk keubah penjelasnya itu ada 5. Satunya itu umur. Umur itu terbagi menjadi 3 kategori, kurang dari sama dengan 16 bulan, 17 sampai 32 bulan, dan lebih dari 32 bulan. Data tersebut bertipe data kategori yang memiliki 3 kategori, dan skala pengukurannya itu ordinal, karena kategorinya memiliki urutan. Untuk variabel X2-nya itu jenis kelamin. Jenis kelaminnya itu terbagi menjadi 2 kategori, laki-laki dan perempuan.
Untuk datanya itu bertipe data kategoris yang memiliki dua kategori atau disebut juga data biner. Dan skala pengukurannya itu nominal karena kategorinya tidak memiliki urutan. Untuk X3-nya itu berat badan. Berat badan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kurang dari sama dengan 10 kg, 11 sampai 20 kg, dan lebih dari 20 kg. Data tersebut bertipe data kategorik yang memiliki 3 kategori, dan skala pengukurannya itu ordinal, karena kategorinya memiliki urutan. Untuk variabel X4-nya itu tinggi badan. Tinggi badan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu 51 sampai 100 cm dan lebih dari 100 cm. Untuk data ini, dan skala itu optimal karena kategorinya memiliki urutan. Untuk variabel X5-nya itu gaji orang tua terbagi menjadi 3 kategori, yang kurang dari sama dengan yang kurang dari 1.500.000, yang 1.500.000 sampai 3 juta, dan yang lebih dari 3 juta. Indah, kalau dilihat ini peubah penjelasnya, tadi kan ada 5 ya? Ya. Semua tipe peubah penjelasnya itu bagaimana itu? Kategori semua? Iya. Ya. Coba saya mau tanya, Elma, ada Elma? Ada. Elma, perhatikan slide-nya Indah. Iya. Elma. Ada ya Elma ya? Ada, Bu. Elma, ada. Perhatikan variabel X1. Variabel X1 itu umur kan? Iya, Bu. Dalam hal itu umur tipenya apa? Tipe peubah umur. Tipe peubahnya apa itu? Numerik atau kategori? Numerik. Numerik atau kategorik itu? Numerik, ya? Tapi dijadikan kategorik, Bu. Oke, ya. Satuannya apa umur? Bulan. Kemudian ya itu sebetulnya variabel X1 kalau sudah pencatatannya dibuat seperti itu udah bukan numerik lagi, karena kan tadi pencatatannya dibikin kode-kode tuh ya, ada 3 kan kodenya. Kalau kurang dari kurang dari sama dengan 16 bulan mungkin dikasih kode 1, misalnya 17 sampai 32 bulan dikasih kode itu masuknya kategori yang kedua misalnya. Kemudian lebih dari 32 bulan itu dikasih kode mungkin 3. Nah, kalau untuk variabel X1 pencatatannya dengan cara seperti itu, 1, 2, 3 gitu kan, dan seterusnya, berarti variabel X1 di situ umur tidak lagi merupakan peubah numerik, tapi merupakan peubah kategori. Lain soal kalau misalkan pencatatannya, misalkan untuk anak yang pertama variabel umurnya dicatat 18 gitu. Anak yang kedua dicatat misalnya 25 ya, anak yang ketiga misalnya 20 ya, menunjukkan 20 bulan gitu kan. Terus anak yang keempat misalnya 30 bulan dan seterusnya. Nah, kalau pencatatannya seperti itu ya, dalam penginputan datanya seperti itu, maka variabel X1 umur itu disebut sebagai variabel numerik gitu ya. Nah, kalau kita lihat itu semuanya ya untuk berat badan. Nah, kalau jenis kelamin jelas ya variabel kategori. Untuk berat badan juga. Sebenarnya berat badan itu kalau kita lihat kan satuannya apa? Misalnya dalam hal ini dia menuliskan dalam satuannya kilogram ya. Nah, kalau kita tuliskan ya pencatatan dalam input datanya variabel X3 itu ya data aslinya gitu ya, misalkan anak 1 beratnya 12 kg, anak 2 beratnya 15, anak 3 beratnya misalnya 21 misalkan seperti itu ya.
Nah, itu baru variabel X3 dikatakan sebagai variabel numerik. Tapi kalau misalnya pencatatannya anak 1 berat badannya 2, anak kedua berat badannya 1, anak ketiga berat badannya 3. Nah ya, 3 itu menunjukkan dia lebih dari 20 kilo gitu kan misalnya. Itu kalau kode-kode seperti itu ya berarti variabel X3 itu merupakan variabel kategorik. Nah, saya tuh cek ya, ini file skripsinya yang punya Indah, bisa ditampilkan nggak file skripsinya? Itu dia memberikan data aslinya. Coba Indah tampilkan file skripsinya ya. Halo Indah? Iya Bu, bisa. Ya, tolong ditampilkan file asli apa skripsi yang menjadi acuannya. Ini kalau kita lihat ya, dalam skripsi ini, Y-nya kategori, X-nya itu semua kategori. Kalau kita lihat ya tadi X1, X2, X3, X. Boleh sih memang ini kalau kondisinya kayak gitu boleh-boleh saja kan. X itu kan boleh campuran ya, boleh kategori semua, boleh numerik semua, boleh juga campuran ya. Nah, analisis data kategori kan yang kita lihat kan Y-nya ya, responnya kategori atau tidak. Nah, cuma saya penasaran tadi malam saya lihat ini file skripsinya itu seperti apa. Ini Bu, kelihatan belum? Belum. Belum ya? Tampilan khususnya yang bagian data Indah. Karena di skripsi itu dia menampilkan data aslinya. Di bab 3 ya kalau nggak salah. Berapa itu? Udah kelihatan belum? Belum. Ntar lagi kali. Udah. Udah kelihatan? Udah. Saya belum. Saya lama ini. Oke lah Indah. Kalau memang di yang lain udah kelihatan, Indah scroll terus sampai yang data. Nah udah saya udah keluar. Ke sebelumnya dia ada nampilin data. Kayaknya dia ada nampilin data aslinya deh, saya lihat tadi. Coba. Ini ya Bu. Halaman terus. Nah, ini stop. Ini ya data aslinya ya? Iya Bu. Atau ada lagi? Ini kan? Iya. Nah, dia padahal dapat datanya ya. Datanya itu ada berapa anaknya? Ada 20 sekian atau berapa? 21. Hah? Ada 21 data. 21 ya, 21 anak. Data itu dia ambil dari Posyandu kalau nggak salah ya. Iya, Posyandu. Ya, Posyandu di daerah mana itu saya lupa, tadi malam saya baca. Nah, ini kan berarti kan semuanya lihat ya. Anda lihat nih, datanya itu ini padahal dia udah dapat peroleh datanya seperti ini nih. Artinya ini apa? Ini udah data mentahnya ini lihat. Kolom 1 umur ya, pencatatannya itu udah ada 11, 23, 35. Ini dia dapatkan informasi ini dari data Posyandu ya. Nah, ini udah ada nih lengkap nih datanya. Ini kalau dia ini sebenarnya datanya udah lengkap nih, jenis kelamin, terus berat badan, pencatatannya udah secara numerik gini, gitu kan? Nah, kalau Anda lihat umur di sini tipe perubahannya apa ini? Numerik kan, pencatatannya seperti ini. Kemudian berat badan juga numerik, ya, numeriknya dengan skala pengukurannya rasio ini ya, udah jelas ya dalam kilogram. Tinggi badan juga numerik, rasio, gaji juga, lihat ya. Numerik juga. Nah, status gizi di sini adalah yang menjadi Y-nya, responnya ya, lebih, baik, kurang, ya, dan seterusnya. Nah, tapi dalam analisis selanjutnya, perhatikan apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dia mengelompok-kelompokkan, membuat kategori-kategori, padahal dia udah punya ini data, raw datanya ya, raw data mentahnya udah seperti ini. Ke bawahnya Indah. Nah, ya itu tadi seperti tadi dia akhirnya mau mengkategori-kategorikan. Tuh, ditransformasi. Tuh, ke atas. Nah, ini ya. Jadi kayak misalnya umur ini dikategorikan ya.
umur sekian-sekian. Nah, kemudian analisis dia lakukan berdasarkan data yang sudah dilakukan pengelompokan. Nah, ini sebagai informasi ya buat nanti selanjutnya kalau Anda melakukan analisis data, jika Anda memiliki data mentahnya, raw datanya tadi seperti tadi ya udah dalam bentuk numerik itu, ya sebaiknya langsung pakai itu saja, tidak perlu melakukan pengelompokan lagi gitu kan. Ya, kalau ini kan dia melakukan pengelompokan lagi. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pengelompokan, ini informasinya, ini akan ada informasi yang hilang ya, akan loss, ada loss information ya. Kayak misalnya, kalau kita lihat tadi kan pengklasifikasiannya ini ya untuk yang umur kurang dari 16, lebih dari 32, 17 sampai 32. Sementara nilai yang eksaknya untuk setiap individu ini kita tidak tahu ya, kita hanya tahu seorang individu itu nilainya berada di antara selang ini sampai selang ini, atau nilainya lebih kecil dari nilai ini atau lebih besar dari nilai ini ya. Nah, disitulah artinya terdapat informasi yang hilang ya. Kita gunakan kategori prinsip-prinsip dari analisis data kategori ini ya kalau memang data yang kita punya sudah memang bentuknya kategori gitu ya. Nah, kalau udah kita punya data mentah seperti tadi, udah apalagi datanya lengkap seperti itu ya jangan kita lakukan klasifikasi gitu ya, karena nanti ini hasilnya ya kurang tepat lah ya, kurang baik gitu kan. Kita nanti biasnya itu akan menjadi lebih besar lagi gitu ya, karena tadi kita ada menghilangkan ada nilai-nilai tadi yang informasi yang hilang. Jadi sebenarnya misalnya si A berat badan itu sebenarnya adalah 19 misalnya, tapi karena tergolong pengelompokan nanti anak yang beratnya 19 dengan anak yang beratnya 17 itu akan dimasukkan dalam kelompok yang sama, padahal ini ada perbedaan gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ini umur ya, umur 17 sampai 32 ini akan dimasukkan dalam kategori yang sama, padahal ini di dalamnya ya ada perbedaan gitu ya. Ini hati-hati ya kalau misalkan Anda punya data yang sudah ada data mentahnya seperti itu, tidak perlulah untuk di kelompok-kelompokkan lagi untuk mencegah adanya loss information tadi. Nah, kemudian ini nanti ini akan bagus ini kalau kita analisis dengan menggunakan regresi ordinal ya. Di sini Y-nya Anda lihat Y-nya udah punya dalam bentuk ordinal. Baik, kurang, sedang ya, kurang, sedang, baik itu ya, itu Y-nya merupakan ordinal, kemudian ini ada XX-nya ya. Itu nanti untuk lebih lanjut kalau misalkan Anda sudah belajar tentang regresi ordinal, nanti bisa digunakan sebagai salah satu ilustrasi ya, data ini bisa digunakan sebagai aplikasinya. Oke, Anda, terima kasih sudah bisa diturunkan. Kemudian saya itu kemarin mencatat juga tanya siapa ya yang ada yang catatanku di mana tadi, yang filenya ini keputusan untuk membeli, tanya siapa ya, Hana atau siapa ya, saya catat. Ada nggak di sini yang merasa filenya itu tentang ini keputusan untuk membeli? Adakah di sini Indosat Orderado apa ya? Adakah? Hana ya kalau nggak salah. Hana apa siapa? Halo? Saya lupa namanya.
Nia atau Hana? Hana dulu deh. Hana ada nggak Hana? Hana di sini ada nggak? Hana lagi keluar Bu, laptopnya katanya rusak, nge-lag gitu Bu, maksudnya. Ada Hana? Laptopnya Hana lagi panas katanya Bu. Laptopnya nggak. Oh gitu. Oke, Nia deh. Nia. Iya, Bu. Nia, responnya apa? Handphone. Ubah responnya. Ubah responnya Nia apa Nia? Tentang ini, Bu. Kelahiran prematur dan tidak. Prematur dan tidak ya? Iya. Y-nya ya, berarti Y-nya ada 2 kategori ya. Iya, Bu. Nah, saya tadi malam ada baca juga, ada yang Y-nya itu kelahirannya sesar atau bukan. Siapa ya? Siapa yang merasa itu Y-nya? Ada Saya nggak? Bu. Siapa? Shiva Bu. Oh ya, Shiva ya. Nah, Iya. Shiva juga itu Y-nya 2 ya, ya tentang kelahiran tadi kan. Kalau yang tadi Nia prematur atau tidak. Sementara Shiva normal, kelahirannya tipenya ya, normal atau sesar gitu kan ya. Iya Bu. Untuk Nia, X-nya apa aja Nia? X-nya itu ada, sebentar Bu. Ada, sebentar Bu. Yang pertama ada umur ibu, Bu. Umur ibu saat melahirkan, tapi dibagi jadi 3 kategori, yaitu kurang dari 20 tahun, 20 sampai 34 tahun, dan di atas 34 tahun. Oke, Nah, berarti karena dia dikategorikannya bertingkat, dia berarti termasuk data ordinal. ya. Kemudian selain umur ibu, Setelah itu pendidikan ibu yang yaitu merujuk ke pendidikan tertinggi. Dibagi dalam 2 kategori juga, yaitu kurang dari SD dan yang lulusannya lebih dari SD. Masuk ke data ordinal. 3. Yang ketiga daerah tempat tinggal, yaitu diklasifikasikannya itu pedesaan dan perkotaan. Oke. Terus ada lagi nggak? Ada Bu, ada riwayat keguguran juga. Nah, di sini riwayat kegugurannya dibagi jadi pernah mengalami sama tidak pernah mengalami. Terus kemudian pemeriksaan kehamilan, yaitu pemeriksaan kehamilannya itu lengkap atau tidak. Kemudian urutan kehamilan adalah urutan kelahiran bayi dari keseluruhan kelahiran. Jadi dia urutan kelahiran keberapa anak ini gitu. Nah, yang terakhir komplikasi kehamilan, di mana pernah mengalami komplikasi atau tidak pernah mengalami komplikasi. Oke. Nah, ini datanya dari mana? Dia ngamati sendiri, ngambil dari apa? Posyandu atau dari data BPS atau apa? Di situ dijelaskan nggak? Datanya diambil dari mana? Datanya itu Oke. Jadi gini ya, kalau misalkan dari BPS ya Bu, datanya Bu, ini Bu. BPS. Iya, soalnya ini yang membuat penelitian juga dari Scholastis. Oke, ya. Nah, berarti kalau kita itu ya mengambil data tadi, kalau misalnya dari BPS gitu ya, data-data yang dipublish oleh BPS, ya memang udah mungkin datanya udah seperti itu, udah dalam bentuk kode-kode tadi, kayak tadi ya umur ibu gitu kan,
menggunakan data yang sudah dipublish bentuknya seperti itu, ya udah kita gunakan itulah data yang ada, data kategori itu. Nanti kita gunakan prinsip-prinsip bagaimana menangani kalau ada X-nya yang kategori itu, ya. Berbeda cerita dengan yang tadi gitu kan. Kalau yang tadi ilustrasi yang diindah tadi, X-nya itu dia bikin sendiri gitu loh, menjadi kategori itu karena dia yang memperlakukannya gitu ya. Nah, sementara kalau ini untuk yang Mia, memang data yang dimiliki oleh kita, ya, yang dimiliki oleh kita si peneliti, itu kan bersumber dari suatu sumber data lah ya, dalam hal ini BPS, datanya sudah kondisinya seperti itu ya, sudah dalam bentuk kategori. Jadi untuk langkah selanjutnya ya kita harus memikirkan bagaimana metodenya kalau ada X-nya yang kategori ya. Nanti kita harus buat dummy ya, dummy variabel. Nah, sekarang untuk yang Shiva tadi Y-nya sesar atau normal kan, melahirkan sesar atau normal. X-nya apa aja Shiva? X-nya yang pertama ada umur. Umur ibu? Iya, umur ibu. Ya, Itu, sama dengan Nia ya, tadi Nia juga ada umur ibu ya. iya. Saat melahirkan. Kemudian Terus yang kedua tuh jumlah melahirkan. Maksudnya ini tuh dia melahirkan yang keberapa, yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat gitu, Bu. Oke. Sama dengan Nia tadi, ada kelahiran ya. Kemudian tiga. Terus yang ketiga ada waktu melahirkannya. Ibunya tuh melahirkannya tepat waktukah atau prematur atau terlambat gitu, Bu? Prematur atau terlambat? Iya, atau tepat waktu. Ya, bulannya udah masuk bulan berapa ya? Iya. Sehingga nanti akan menentukan apakah akan sesar atau tidak kan? Iya. Akan sesar atau tidak. Terus yang keempat apa? Terus yang keempat tekanan darah, Bu. Ibunya tekanan darahnya rendah, normal, atau tinggi. Terus tekanan darah ya, karena iya. 5. Yang satu lagi masalah jantung. Ibunya punya masalah jantung atau tidak gitu, Bu. Oke. Jadi ada 5. Iya, ada 5 peubah penjelas. Nah, jadi ini perhatikan juga ya, kalau kita ingin melakukan terus kita akan tadi ya, yang menjadi interest kita, peubah respon ini adalah kondisi ibu melahirkan prematur ataukah bukan prematur, kalau Siva ibu melahirkannya secara normal ataukah sesar ya, itu yang menjadi perhatian kita. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ibu melahirkan dengan cara normal atau sesar gitu ya. Nah, dalam penelitian ini berarti kita tuh perlu mempertimbangkan peubah penjelas atau faktor-faktor penjelasnya itu ya, peubah X-nya itu yang kita anggap potensial ya, kita anggap potensial dalam mempengaruhi tadi kelahiran normal atau sesar. Nah ya, nah kita perlu harus bisa lah ya merinci itu kemungkinan perubahan itu apa aja. Nah, dalam hal ini yang kita inputkan, yang kita masukkan perubahan yang potensial bisa mempengaruhi proses kelahiran normal atau sesar adalah ada 5 yang kita pilih. Nah, ini dalam prakteknya ya perubahan-perubahan yang kita anggap potensial ini belum tentu peubah tersebut signifikan. Ya, perlu kita uji ya. Nah, nanti akan dilakukan uji hipotesis apakah dari peubah-peubah tersebut semuanya potensialkah, atau misalkan ada beberapa yang tidak signifikan. Kalau kita uji masing-masing, misalkan bagaimana kita lihat pengaruh umur saja ya, umur terhadap tadi kelahiran normal atau sesar gitu kan, apakah signifikan atau enggak. Nah, gimana kalau umur dengan misalnya urutan kelahiran ya, atau gimana kalau semuanya kita masukkan. Nah, itu nanti kita akan bahas itu bagaimana cara ya memilih model terbaik juga dari sekian ini, mana model yang paling bagus. Kalau Y dengan X1, X2, X3 ini berapa nilai ukuran kebaikannya, goodness of it-nya ya, nanti dibandingkan juga dengan Y dengan X yang lain ya. Jadi itu
penting gitu ya, kita perhatikan dalam suatu penelitian tujuannya apa, ubah interestnya yang jadi perhatian atau responnya apa, skala pengukurannya apa, dan ubah-ubah penjelasannya itu bagaimana. Nah, untuk materi berikutnya, tapi ini waktu sudah habis ya, nanti mungkin kita akan bahas minggu depan. Jadi kalau kita memiliki ubah-ubah kategori, ya, nah selain kita ingin ya tadi melakukan penghitungan proporsi gitu ya, proporsi gitu ya, itu merupakan salah satu cara kita melakukan ringkasan data, summarization data. Ya, jadi kalau kita punya suatu data nih, ya, mau data numerik atau mau data kategori gitu ya, tahap pertama yang kita lakukan adalah kita mengeksplor dulu kan, ekspor data kita ya, kita coba cari deskripsi data yang kita punya seperti apa ya. Nah, ini bentar ya, ini bisa ini sebenarnya ke azan dari tadi. Oke, bentar kita lanjutkan ya. Jadi tadi ya saya sudah sampaikan bahwa kalau kita melakukan analisis data, gitu ya, tahap pertama itu adalah kita melakukan eksplorasi ya, eksplorasi data. Nah, kita lakukan deskripsi dulu, deskripsi datanya itu seperti apa. Ya, kita lihat ya bagaimana pemusatannya ya, bagaimana penyebaran datanya seperti apa gitu ya, kemudian bentuk sebarannya itu seperti apa, apakah simetrik atau tidak simetrik ya. Karena kalau kita ingat gitu ya bahwa statistika kan kalau kita lihat terbagi dua ya, statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tadi statistika inferensial sudah kita bahas tuh tadi, ada estimation, ada kemudian hipotesis. Nah, cabangnya lagi yang satu lagi adalah deskriptif, ya, statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu seperti apa ya? Kita melihat, mengeksplor data itu seperti apa. Yang akan kita lihat adalah bagaimana pemusatannya, bagaimana penyebarannya, ya, kemudian apakah data itu bagaimana bentuk sebaran data itu seperti apa. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya data yang numerik, ya, data numerik. Nah, kemudian kita ingin mencari pemusatan data itu di mana, gitu ya. Nah, kalau datanya itu simetrik, ya, misalnya datanya menyebar normal, gitu ya, kan bentuknya simetrik. Nah, kita mau pakai ukuran pemusatan rata-rata itu nggak masalah, ya, karena kalau data kita simetrik, ya bentuk data kita simetrik, kita mau pakai ukuran pemusatan rata-rata atau median atau modus itu nggak masalah, akan nilainya sama kalau memang bentuk datanya simetrik ya.
Jadi ingat lagi bahwa ukuran pemusatan data itu ada rata-rata, ada median, dan juga ada modus ya. Nah, ini tetapi perlu diperhatikan kapan kita pakai median, yaitu kalau bentuk sebaran data kita tidak simetrik ya, misalkan menjulur ke kanan gitu ya, skew ke kanan gitu ya. Artinya apa kalau data kita menjulur ke kanan? Artinya ada nilai-nilai yang ekstrim gitu ya, di sisi kanan kan nilai-nilai positifnya sangat besar, tetapi frekuensinya sedikit. Jadi misalkan tentang data penghasilan ya, penghasilan orang tua gitu ya. Nah, kalau kita lihat bentuk data penghasilan orang tua, apabila ada misalnya satu orang mahasiswa saja ya, yang misalnya penghasilan orang tuanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya ya, misalnya dia penghasilan orang tuanya itu per bulan misalnya 70 juta misal, 70 juta gitu kan, dia ada di sisi kanan sendiri tuh muncul, tapi dia cuma ada satu orang doang gitu kan. Sementara teman-temannya yang lain penghasilan orang tuanya mungkin di sekitar sebulannya itu sekitar 3 juta, 4 juta gitu ya situ. Nah, kalau kita cari rata-ratanya ya sebagai ukuran pemusatan, nah tadi nilai yang tinggi tadi yang 70 juta ini akan melambungkan ya, akan membuat nilai rata-rata dugaan itu menjadi lebih tinggi ya dibandingkan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Kondisi sebenarnya mungkin pemusatan data itu berkumpul di sekitar 3 juta, tapi kita nanti menduganya bisa-bisa kan ketarik ke kanan karena tadi kita memasukkan angka yang 70 juta tadi. Nah, berbeda hanya kalau kita pakai ukuran median ya. Median itu kan kita pakai nilai yang di tengah-tengah ya. Nilai di tengah-tengah ya, ini relatif aman. Nilai yang di ujung-ujung yang biasanya kan nilai-nilai yang ekstrim itu di ujung ya. Itu kalau dalam perhitungan median itu nggak akan ke bawah. Itu relatif aman. Jadi ukuran pemusatan median itu diambil kalau bentuk datanya tidak simetrik ya. Ya modus itu nilai yang paling banyak muncul. Nah, kalau untuk data kategori, ya, ukuran pemusatannya apa? Nah, kita kan sekarang berhadapannya dengan data kategori. Tadi misalnya si A melahirkan dengan cara sesar, si B misalnya normal, si C dan seterusnya. Nah, itu ukuran pemusatannya apa? Tentu kita akan pakai ukuran pemusatannya modus ya, modus. Yang paling banyak munculnya apa dari sekian anak itu tadi ya, dari sekian ibu tadi, oh yang paling banyak adalah misalnya sesar. Nah, berarti itu pemusatannya di kelahiran itu adalah sesar gitu ya. Jadi itu ukuran pemusatan untuk data kategori adalah menggunakan salah satunya menggunakan modus ya. Nah, nanti akan kita lihat, jadi nanti akan kita lihat, oh misalnya sesar yang paling banyak, ada berapa orang gitu kan. Nah, jadi ada berapa orang yang sesar dari sekian ibu yang diamati. Itu nanti artinya kita akan hitung proporsinya. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas bagaimana kalau kita punya peubah kategori ya, lebih dari satu, kemudian kita akan lihat asosiasi atau hubungan ya antara peubah kategori yang satu dengan peubah kategori yang lalu, dengan peubah kategori yang lain, itu kita bagaimana mengukur atau melihat asosiasinya ya. Nanti insya Allah minggu depan ya kita akan bahas. Sampai sini mungkin kuliah hari ini ya ditutupkan sampai sini, kita tidak ada yang ditanyakan. Ada yang masih ingin bertanya sampai sini? Sudah cukup? Sudah ya? Oke. Baiklah, kita akhiri untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, saya Liv ya. Ya, Bu. Ya, Bu.